Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menerangkan materi kelas 9 ya. Dalam classroom kalian disuruh untuk mengerjakan bagaimana caranya menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna dan menggunakan rumus ABC. Oke, sekarang silakan dibuka halaman 39 dan 38 seperti ini. Oke, itu nantinya kalian akan disuruh untuk mengerjakan LKS halaman 39, tugas individu 3 ya. Tugas individu 3 yang nomor 1, nomor 2, 3, 4 ya. Untuk yang nomor 1, kalian itu mengerjakan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, berarti dengan cara yang halaman 38. Kemudian untuk yang nomor 2, berarti kalian menggunakan rumus ABC, berarti dengan cara yang ini halaman 39. Kemudian untuk yang nomor 3, kalian menggunakan melengkapkan kuadrat, berarti sama dengan yang halaman 38, dan yang nomor 4 dengan rumus ABC, berarti sama dengan yang nomor 2. Jadi cara nomor 1 sama dengan nomor 3, cara nomor 2 sama dengan nomor 4. Nah, bagaimanakah kita menyelesaikannya? Sama dengan LKS-mu ya, halaman 38. Oke. Dalam buku LKS kalian ya, untuk yang ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 ya. Untuk koefisien, jadi namanya kalau X pangkat 2 ini namanya variabel, sedangkan angka yang terletak pada variabel itu namanya koefisien. Kalau X pangkat 2 berarti dia adalah A. Kalau di X saja berarti itu koefisiennya dilambangkan dengan B yang tidak punya variabel X pangkat 2 maupun X ya, atau angka saja yang tidak punya variabel berarti itu dilambangkan dengan C sama dengan 0 ya. Caranya adalah A-nya ini yang pertama kali ya, A-nya ini harus kita jadikan angka 1. Jadi kalau depannya A-nya ini ada 2, berarti dia harus dihilangkan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Ya, semua angka ini ya, X pangkat 2 plus B per A. Jadi semuanya harus per A. Ya. Kemudian langsung saja kita ke soal. Jadi soalnya nanti yang contoh yang pertama, X pangkat 2 plus 5X dikurangi 6 sama dengan 0. Ini sama dengan contoh yang pertama, yang A. Sedangkan yang B itu sama dengan yang B, contoh B yang kedua. Langsung saja kita langsung ke cara mengerjakan untuk yang contoh pertama. Oke, ya. Untuk yang pertama, kamu lihat di sana adalah soalnya adalah X pangkat 2 berarti X pangkat 2 dikurangi 8X ditambah 12 sama dengan 0 ya. Caranya saya tuliskan di sini. Caranya adalah syaratnya itu adalah A harus sama dengan 1. Nah, A-nya ini sudah 1, berarti kan tinggal menghitung ya. Kamu lihat bahwa awalnya di rumusnya itu adalah B per A. Kamu lihat, berarti A-nya siapa di sini? Berarti ini adalah A sama dengan 1, di sini B sama dengan negatif 8, kemudian di sini C sama dengan 12 ya. Nah, padahal rumusnya adalah X pangkat 2 ditambah B per A X plus C sama dengan 0 ya, sama yang ada di buku LKS-mu per A. Ini C-nya per A. Nah, A-nya di sini adalah 1, B-nya negatif 8, C-nya 12. Berarti kita tinggal mengganti seperti ini. X pangkat 2, ini kan tetap jadikan rumus. Nah, X pangkat 2 min 8X plus 12 per 1 kan tidak pengaruh, berarti tidak perlu ditulis.
Kalau kecuali di sini ada angkanya berarti baru per A-nya. Karena ini adalah A-nya 1 berarti per 1. Kemudian kita hitung. Nah, setelah ini langkah kedua, berarti ini langkah pertama. Langkah keduanya apa? Langkah keduanya saya buat di sini. Langkah keduanya apa? Pindahkan C-nya itu ke ruas kanan ya. Jadi kita pindahkan ini ke sini. Nah, berarti X pangkat 2 8X sama dengan positif pindah jadi negatif 12 ya. Setelah itu baru diapakan? Kamu lihat kembali ke langkah, kita sudah masuk ke langkah ketiga. Kita masuk ke langkah berikutnya ya, tambahkan dengan B per 2 kali A. B nya itu siapa? Jadi kedua sisi itu ditambah ya, ditambah berapa? B per 2A. Kita cari dulu B per 2A berapa, B nya berapa? Negatif 8 per 2, A nya 1 berarti negatif 8 per B per 2 ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berarti ini kita tambahkan ya. Kamu lihat ruas ini berarti B per 2A. B per 2A. Berarti kita tambahkan X pangkat 2 min 8X plus B per 2A nya tadi siapa kita cari? Oh, negatif 8 per 2. Negatif 8 per 2 pangkat 2 ya, 12. Kanan kiri juga ditambah, ditambah negatif 8 per 2 pangkat 2. X pangkat 2 8X kita cari, ini di hasilnya berapa? Negatif 4 pangkat 2 ya. Kemudian yang belakang juga sama, negatif 4 pangkat 2. Nah, seperti ini. Kemudian ya, setelah ini kamu lihat kalau sudah bentuknya di sini ada X pangkat 2, ada X, kemudian belakangnya ada kuadrat, otomatis dia akan berubah menjadi X plus B per 2A nya itu tadi pangkat 2. Jadi ini, jadi otomatis jadi ini dan ini ya. Jadi X pangkat 2 dikurangi, itu kan negatif ya, 4 pangkat 2, otomatis seperti itu. Jadi yang diambil yang belakang dan yang depan. Kemudian yang belakangnya kita hitung ya, negatif 12 ditambah 4 kali 4 16. Oke. Setelah seperti ini ya, kita hitung yang belakang. X pangkat 2 nya enggak ada X karena ini pangkatnya sudah di sini. X 4 pangkat 2. Kemudian ini kita hitung menghasilkan berapa? Oh, ternyata 4. Setelah ini untuk menghilangkan pangkat 2, di sini kita jadikan akar. Jadi X min 4 ini jadi akar 4. Kasih kurang lebih ya. Kemudian X min 4 sama dengan akar dari ini berapa? Ternyata ada 2. Saya tuliskan. Maka ada 2 hasilnya akarnya, yaitu positif 2, satunya lagi negatif 2. Bu, kenapa ada 2? Kamu lihat 2 kali 2 4, negatif 2 kali negatif 2 juga 4 ya. Jadi hasilnya 2 seperti ini. Jadi akarnya yang pertama adalah ini kita pindahkan ke belakang, negatif 4 kita pindahkan jadi 2, negatif 4 pindah jadi positif. Akar yang berikutnya negatif 2 ini pindah jadi positif, berarti X pangkat 1-nya, X1 nya berarti berapa? 6, X2 nya berarti berapa? 2 ya. Jadi akar persamaan kuadrat berikut. Jadi akar persamaan
kuadratnya itu X1 sama dengan 6 dan X2 sama dengan 2 ya, seperti itu. Jadi caranya seperti ini ya. Itu untuk contoh yang pertama. Sekarang untuk contoh yang kedua, jika A-nya itu, A-nya berarti yang ini, jika A-nya itu bukan angka 1 tapi angka lebih dari 1 ya, berarti di LKS-mu itu adalah contoh yang B. Kita akan menggunakan contoh yang B dengan 2x pangkat 2 plus 3x dikurangi 8. Contoh yang kedua ya, contoh yang kedua, contoh yang kedua 2x pangkat 2 plus 3x dikurangi 8 sama dengan 0. Kamu lihat, berarti ini A-nya berapa? A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan negatif 8. Nah, seperti ini. Kemudian, kamu ingat bahwa langkah yang pertama adalah X pangkat 2 plus B per A, X plus C per A sama dengan 0. Jadi, semua harus dibagi dengan A, ya. Jadi, A-nya ini membagi. Atau saya tuliskan seperti ini, 2x pangkat 2 plus 3x min 8 sama dengan 0. Ini semua dibagi dengan 2 karena kita mau menghilangkan 2 ya. Kemudian berarti hasilnya adalah x pangkat 2 3 per 2x min 8 per 2 sama dengan 0, seperti ini. Kemudian ini ternyata bisa dihitung, berarti x pangkat 2 ditambah 3 per 2x dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian langkah berikutnya apa? Ingat, kita akan memindahkan C-nya ke ruas kanan. Berarti langkah berikutnya adalah ini kita pindahkan. X pangkat 2 3 per 2x sama dengan pindah menjadi positif ya. Setelah ini apa? Setelah ini kita akan menambahkan B per 2A. B-nya berapa? Kita lihat, oh ternyata B-nya adalah 3 ya, 2. A-nya berapa? A-nya 2, berarti 3 per 4 ya, seperti itu. Berarti yang kita tambahkan ini, berarti X ruas kanan dan kiri kita tambahkan dengan B per 2A ya, berarti 3 per 2X plus B per 2A nya siapa? B per 2A 3 per 4 pangkat 2. Ingat dipangkatkan 2 ya, kan di sini dipangkatkan dengan 2, di sini juga pangkatkan dengan 2. 4 plus 3 per 4 pangkat 2. Kita akan hitung ya, X pangkat 2 plus 3 per 2X plus 3 per 4 pangkat 2 sama dengan 4 plus, kita kalikan 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3 9, 4 kali 4 16. Setelah ini ingat, kita ambil yang depan dan belakangnya saja, X plus 3 per 4 pangkat 2 ya. Kemudian ini kita hitung, ternyata menghasilkan 16 dibagi 1, 16 dikali 4, ini kan per 1, disamakan penyebutnya ya. 16 dikali 4 adalah 64 ditambah 9. Kemudian ini hasilnya X plus 3 per 4 pangkat 2 73 per 16 ya. Ingat, menghilangkan kuadrat berarti ini kita akar, berarti X plus 3 per 4 sama dengan akar 73 per 16 ya. Maka X yang positifnya dulu kita cari, 3 per 4 sama dengan akar 73 per 16, sedangkan yang satunya adalah 3 per 4 min akar 73 per 16 ya. Caranya sama seperti tadi, sama persis. Kemudian X1 nya berarti ini kita pindah, berarti akar
73/16 dikurangi 3/4. Sedangkan X2 nya adalah akar 73/16 plus tetap min, karena yang ini pindahkan tetap 3/4 ya. Jadi akar-akarnya adalah ini. Nah, selesai. Berarti ini akar 1, berarti ini akarnya ya. X1 nya itu, X2 nya ini. Nah, ini adalah cara untuk melengkapkan kuadrat. Oke, silakan kamu kerjakan seperti itu untuk yang nomor 1. Jadi nomor 1 contohnya sama dengan yang ada di buku ya. Yang ada di buku ini apa? Yang ini itu apa? Ini itu B/2A ya. Ini juga B/2A. Tadi kan sudah BK itu ya kan, kanan kiri ditambahkan dengan B/2A. Ini juga sama, ini B/2A, ini B/2A ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan belajar cara melengkapkan cara rumus ABC. Rumus ABC ini cukup mudah ya, cukup simak saja yang ada di LKS-mu saja. Nanti kamu mengerjakannya berarti soal yang nomor 2 dan 4 ya, nomor 2 dan 4. Caranya kita langsung lihat ke LKS. Ada rumusnya seperti ini. Berarti X1 X2 akar-akarnya itu akar 1 akar 2 negatif B kurang lebih akar B pangkat 2 dikurangi 4AC/2A. Jadi kita cari dulu ABC-nya ya. Contoh yang pertama adalah gunakan rumus ABC untuk menentukan akar-akar persamaan ini. Berarti kita harus menentukan terlebih dahulu ABC-nya itu siapa? A itu yang koefisiennya X pangkat 2 1. B itu yang koefisiennya yang X saja, berarti negatif 8. C itu yang tidak punya X ya, atau tidak punya variabel, itu 15. Kemudian kita masukkan langsung ke rumus ABC-nya ini. Rumusnya kita masukkan sesuai ini ya. Negatif, rumusnya sudah negatif, B-nya itu negatif, berarti kan negatif 8 kurang lebih ini dimasukkan. B-nya negatif 8 pangkat 2 dikurangi 4, A-nya siapa? A-nya 1, C-nya 15, 2, A-nya berapa? 1. Ini dihitung biasa, dipangkatkan dapat 64, dikalikan biasa dapat 60, 2 kali 1 2. Kemudian ini dihitung, kemudian diakar ya. 64 dikurangi 60 hasilnya adalah akar 4. Akar 4 berapa? 2. Kemudian kita ambil 2. X1 berarti ambil yang positif, berarti ditambah 2. X2 berarti ambil yang ininya negatif, berarti ini. Kita hitung ketemu 5 dan 3. Jadi itu akar-akarnya ya. Untuk yang contoh nomor 2 juga sama, tinggal dicari ABC-nya saja, dimasukkan ke rumus. Untuk X1 diambil yang positif, untuk X2 diambil yang dikurangi. Ini kan plus min, ada 2 toh ya, rumusnya kan plus min. Yang plus ini untuk X1, yang pengurangan, hasil pengurangan untuk yang X2. Kemudian dicari hasilnya, itu adalah akarnya ya, tinggal dihitung, dimasukkan yang positif, depan positifnya akar, hasilnya ini positif, itu yang X1, yang pengurangan hasilnya X2, seperti itu. Jadi silahkan untuk mengerjakan nomor 2 dan nomor 4 ya. Terima kasih. Sekian penjelasan singkatnya ya, selamat belajar. Kalau sudah selesai silahkan dikirim ke classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.